Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan pembahasan yang sangat penting, yaitu bagaimana kita menjawab perkataan orang-orang Wahabi yang mereka mengatakan bahwasanya haram bagi orang yang ingin berangkat untuk haji dan dia itu posisinya jauh dari Madinah, haram bagi dia, kata mereka, apa? Untuk berniat berziarah ke makam Rasulullah, begitu. Jadi menurut mereka haram berziarah ke makam Rasulullah. Itu menurut orang-orang Wahabi. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh seseorang itu menjamak dan mengqashar sholat ketika berniat safar untuk ziarah ke makam Rasulullah. Berarti orang-orang Wahabi ini sama saja mengatakan orang yang dia itu berziarah ke makam Rasulullah itu berbuat maksiat. Kenapa? Karena tidak bisa menjamak dan mengqashar sholat selama dalam perjalanan. Begitu. Ini orang-orang Wahabi mengatakan itu. Maka kita jawab, bagaimana jawabannya? Sangat banyak sekali jawabannya, dan hadis-hadis, dalil-dalil sangat banyak sekali yang di situ menerangkan bolehnya seseorang berziarah kubur ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bukan perbuatan yang haram dan itu bukan perbuatan yang syirik, bahkan itu adalah perbuatan yang dianjurkan. Maka kita katakan hal tersebut, yaitu ziarah kubur ke makam Rasulullah, itu perbuatan yang dianjurkan secara ijma'. Bahkan Al-Qadhi Iyad dan Nawawi, beliau menukil hadis apa? Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan Al-Hafidh As-Subki menguatkan hadis ini. Jadi dalam hadis itu disebutkan apa? Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang menziarahi kuburanku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Jadi jelas, kalau seandainya ziarah kubur maksiat, bagaimana Rasulullah mengatakan hal tersebut? Begitu. Dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan la yahbitanna Isa bin Maryam hakaman adlan wa imaman muqsita wa la yaslukanna fajjan hajan aw mu'tamira aw biniyatihima wa la ya'tiyanna qabri hatta yusallima alayya hatta yusallima wala aruddanna alaih. Jadi di situ disebutkan apa? Bahwasanya Nabi Isa nanti akan ketika turun dari langit, beliau itu akan berziarah ke makam Rasulullah. Wala ya'tiyanna qabri hatta yusallima wala aruddanna alaih. Jadi beliau itu akan menziarahi makam Rasulullah dan akan mengucapkan salam kepada Rasulullah, sehingga dengan begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam tersebut. Nah, ini kan dalil bahwasanya ziarah kubur itu boleh. Ziarah kubur ke makam Rasulullah itu adalah sebuah perbuatan yang boleh.
Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Jadi ketika mereka itu menzalimi diri mereka, mereka itu datang kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad berarti berziarah kepada Nabi Muhammad. Datang ini baik dalam keadaan Nabi Muhammad itu masih hidup atau sudah mati, sudah meninggal. Kemudian apa? Fastaghfarullah, dan mereka ketika itu setelah datang itu meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah itu memohonkan ampun untuk mereka, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Nah, ini kan jelas bahwasanya mereka di dalam ayat Al-Qur'an mendatangi Rasulullah. Terus di situ disebutkan apa? Lawajadullaha tawwabar rahimah. Begitu. Terus kalau seandainya Ibnu Taimiyah dan orang-orang Wahabi, dan itu memang benar, mereka itu mengapa mengatakan tidak boleh orang itu menziarahi makam Rasulullah dan menganggap perjalanan itu adalah perjalanan yang maksiat sehingga tidak boleh menjamak dan mengqashar salat. Mereka itu berdalil dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya seseorang itu tidak boleh untuk safar kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Al-Masjidil Aqsa, dan Al-Masjid An-Nabawi. Kita katakan hadis ini bukan melarang seseorang untuk ziarah kubur ke makam Rasulullah. Hadis ini bukan mengatakan orang itu kamu haram untuk ziarah kubur ke makam Rasulullah, dan kamu kalau ziarah kubur maka kamu tidak bisa menjamak dan mengqashar sholat. Tidak bisa. Karena hadis ini itu membicarakan sholat. Yaitu kalau orang mau sholat, safar mau sholat ke beberapa masjid, itu sama saja. Kamu mau safar di sholat ke masjid di dekat rumah kamu sama yang di masjid jauh itu sama saja, kecuali ketiga masjid, yaitu Al-Masjidil Haram, wal Masjidul Aqsa, wa Masjid An-Nabawi. Karena sholat di tiga masjid tersebut itu dilipat gandakan pahalanya, yaitu sebanyak 100.000 yaitu di Al-Masjidil Haram, kemudian 1.000 di Al-Masjidil Aqsa, kemudian 500 di Al-Masjid An-Nabawi. Jadi begitu, kalau orang mau safar untuk sholat, maka di semua masjid itu sama saja. Maka jangan safar untuk sholat kecuali ketiga masjid. Begitu. Jadi nggak ada di sini pelarangan untuk safar untuk ziarah kubur ke makam Rasulullah. Tidak ada. Karena hadis ini itu membicarakan orang yang safar untuk sholat ke masjid. Maka semua masjid itu sama, tidak usah ke sana ke sini, tetapi kalau mau safar ya ketiga masjid tersebut. Safar untuk apa? Untuk sholat. Karena semua masjid itu sama ketika kamu sholat di dalamnya, yaitu pahalanya, kecuali sholat di tiga masjid yang saya sebutkan tadi.
begitu. Dan ternyata ada hadis lain yang sama dengan ini, yaitu menafsiri hadis ini bahkan. Di dalam hadis tersebut disebutkan la yambaghi lil matiyyi an tu'mal ila masjidin tubtagha fihi salat ghairal masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi. Jadi tidak layak ada hewan tunggangan dinaiki untuk sholat, dinaiki untuk sholat, perjalanan untuk sholat yaitu ke masjid-masjid, kecuali hewan tersebut dinaiki untuk melaksanakan sholat menuju 3 masjid tersebut yang kita sebutkan tadi. Berarti memang hadis yang pertama yang kita sebutkan berarti safarnya itu la tusyaddur rihal, safarnya itu memang untuk sholat, bukan untuk yang lain, untuk sholat di masjid. Maka sholat di masjid ini berarti sama saja semua masjid, gak usah kamu ke sana dan ke sini, tetapi kalau mau safar untuk sholat di masjid maka di 3 masjid tersebut. Begitu. Dan ternyata ditafsiri dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Dan Al-Imam Al-Iraqi mengatakan wa khairu ma fassartahu bil waridi kadukhi bid-dukhani ibn Sa'idi. Jadi sebaik-baik penafsiran itu adalah bil warid, yaitu Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, hadis dengan hadis, Al-Qur'an dengan hadis. Begitu. Ini sebaik-baik penafsiran, dan hadis ini ternyata yang la tusyaddur rihal itu ditafsirkan dengan hadis la yambaghi lil mati an tu'mal. Begitu. Jadi enggak ada di situ pelarangan berziarah ke makam Rasulullah, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Maka ini sungguh aneh ketika seorang Wahabi atau orang-orang Wahabi melarang orang berziarah ke makam Rasulullah, melarang orang tabaruk di situ. Ini sungguh aneh sekali. Dan mereka mengatakan orang-orang yang berziarah ke kuburan itu menyembah kuburan. Dari mana menyembah kuburan? Ketika orang yang berziarah kubur itu ya mereka bertabaruk, bertawasul ke kuburan Rasulullah, para sahabat, para orang soleh, bukan menyembah kuburan. Jadi mereka katakan orang Ahlus Sunnah ketika ke kuburan menyembah kuburan. Padahal kita apa di sana? Kita di sana adalah bertabaruk dan bertawasul, beristighatsah. Dan itu semua diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan Wahabi. Bagaimana mungkin orang yang pergi ke makam Rasulullah disamakan dengan orang yang menyembah kepada kuburan, menyembah kepada patung? Bagaimana? Karena kita itu ketika datang apa? Bertabaruk, bertawasul, itu yang kita lakukan. Bukan menyembah kuburan. Bukan menyembah kuburan. Maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwasanya hadis ziarah makam Rasulullah, hadis ziarah makam orang-orang soleh itu sangat banyak sekali, dan itu juga dilakukan oleh para sahabat, Bukankah sahabat Bilal ibnu Harith al-Muzani ketika itu masa paceklik, kemudian beliau datang ke makam Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, mintakanlah hujan kepada Tuhanmu karena mereka ini sudah binasa, karena tidak turun hujan sangat lama sehingga musimnya paceklik. Para sahabat ketika itu tidak ada yang mengingkarinya.
Tidak ada yang mengatakan kamu musyrik, tidak ada yang mengatakan kamu syirik, tidak ada yang mengatakan kamu telah keluar dari Islam, tidak ada. Karena tahu apa yang dilakukan sahabat Bilal ibnu Harith al-Muzani, beliau itu bertawasul, bertabaruk, beristighatsah di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu semua itu menjadi apa, ijma' sukuti, karena para sahabat tidak mengingkarinya ketika itu. Berarti ini sudah menjadi ijma'. Bagaimana mungkin sama orang Wahabi perbuatan tersebut dikatakan perbuatan yang haram, bahkan tidak boleh untuk seseorang itu mengqashar dan menjamak sholat ketika dalam niat untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.